Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kita rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga di siang yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di ruang kelas 8A dalam rangka penyampaian tentang budaya positif yang akan dilaksanakan oleh calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Rokan Hulu yang akan dilaksanakan di SMP Negeri 6 Tambusai Utara. Sholawat bertangkaikan salam tak lupa kita hadiahkan ke ruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berupa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak sholawat kepada beliau kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, mohon izin Bapak Ibu, saya sebagai pembawa acara pada siang yang berbahagia ini. Rangkaian acara kita yang pertama pembukaan, kedua doa, ketiga kata sambutan, keempat kegiatan inti, dan kelima penutup. Memasuki kegiatan pertama yaitu pembukaan, mari sama-sama acara ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir nanti. Kita masuki acara yang kedua yaitu doa. Kami mintakan oleh Bapak Najran Ajis, kepada Bapak kami persilahkan. Baik, sebelum kita mulai acara kita pada siang yang berbahagia ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga kiranya apa yang menjadi maksud dan tujuan kita pada pagi hari pada siang yang berbahagia ini bisa diberi kelancaran dan keberkahan nantinya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma firli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan fil maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina ya Allah fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal ahwa inda hisab. Allahumma firli muslim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Najran Ajis yang telah membawakan dan memimpin doa kita pada siang yang berbahagia ini. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuki acara selanjutnya yaitu kata sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Nasril MNPD, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du.
Puji dan syukur tidak henti-hentinya kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan segala rahmat dan karunia yang sudah dilimpahkan kepada kita, sehingga pada siang yang berbahagia ini kita sudah dapat hadir di ruangan ini dalam satu rangkaian kegiatan bagian dari tugas dari calon guru penggerak yang ada di sekolah kita, yang alhamdulillah pada kesempatan ini pada angkatan ke-11 terdapat 2 orang peserta, di mana mereka harus menyelesaikan salah satu tugas, yaitu dalam bentuk sosialisasi, yang alhamdulillah pada kesempatan ini dilaksanakan oleh Ibu Rini. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada Junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berupa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada beliau kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Yang kami hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah dan tim CGP, yaitu Bu Rini dan Bu Hartini, yang alhamdulillah sudah mempersiapkan materi terbaik yang akan dilaksanakan pada siang hari ini, di mana judulnya adalah budaya positif. Jadi ini dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh calon guru penggerak, yang merupakan salah satu pemenuhan tugas dari modul tertentu, di mana pada saat ini akan disajikan mengenai budaya positif. Jadi mungkin dalam kegiatan rapor pendidikan kita juga mengalami sedikit warna kuning kalau tidak salah, berkenaan dengan disiplin, karena budaya ini nanti akan melekat pada kegiatan disiplin, karena budaya itu adalah kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan sehingga diterima secara umum, maka jadilah dia budaya. Nah, bagaimana budaya yang akan dibahas ini nanti, yaitu budaya yang bersifat positif, karena kita berusaha mengkonekkan pola pikir kita terhadap hal-hal yang positif. Kalau kita sudah mengkonekkan pemikiran kita terhadap hal-hal yang positif, maka pekerjaan yang kita lakukan akan bersifat positif pula. Jadi kalau kita sering mengembangkan budaya suuzon, buruk sangka, itu akan mematikan budaya positif yang ada pada diri kita. Jadi kita kembangkan sikap curiga atau tidak mau tahu, ini akan membunuh budaya positif itu. Jadi mari kita kembangkan di dalam pola pikir kita masing-masing bagaimana kita mengembangkan budaya positif, termasuk kepada siswa kita. Kita harus beranggapan siswa kita ini adalah siswa yang memiliki kemampuan yang baik. Cuma kita tinggal mencari bagaimana selah atau trik untuk mengembangkan kemampuan yang terbaik yang dimiliki oleh peserta didik kita. Mungkin dalam sosialisasi budaya positif ini nanti akan dijelaskan bagaimana perubahan paradigma atau anggapan kita tentang budaya positif itu, kemudian masalah disiplin positif dan sebagainya. Mungkin Ibu ini akan lebih jelas memaparkan dalam bentuk sosialisasi ini kepada kita bersama. Harapan Bapak, kalau saat ini Ibu Rini dan Bu Hartini yang maju di depan untuk memberikan sosialisasi, harapan Bapak kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan majelis guru untuk tahun-tahun berikutnya, karena guru penggerak ini secara berkesinambungan. Sampai saat ini belum ada jadwal kapan berhentinya. Jadi oleh sebab itu, kepada kita semua dipersilakan untuk mendaftarkan diri ikut sebagai calon guru penggerak, yang mudah-mudahan kalau terpanggil nanti menjadi calon guru penggerak, dan apabila sudah lulus
tentulah menjadi guru penggerak. Jadi dalam kegiatan ini kita memang meluangkan waktu, mengorbankan pikiran dan tenaga, termasuk kepada peserta didik kita. Kita memberikan ruang dalam rangka pengembangan kompetensi guru. Dalam hal ini adalah bagaimana kita memiliki pemahaman terhadap paradigma budaya positif ini. Jadi ini nilainya adalah 2 jam pelajaran Bapak Ibu. Mari kita simak bersama, karena sosialisasi ini bisa kita terapkan di dalam proses pembelajaran. Jadi kita pulangkan anak, kita memperdalam materi mengenai budaya positif ini. Nah, mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan, dengan harapan rekan-rekan kita calon guru penggerak dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin. Di samping tugas sebagai CGB, juga tugas sebagai guru mata pelajaran. Mari kita dukung program kita bersama ini, mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Demikian saja, banyak maaf kalau terdapat kesalahan dan kejadian pada kata sambutan ini. Maka secara resmi sosialisasi budaya positif ini di lingkungan SMP Negeri 4 Tambusai Utara yang dilaksanakan SMP Negeri 6, jadi nanti ya SMP Negeri 6 Tambusai Utara mudah-mudahan berjalan dengan lancar, yang pada hari ini dibawakan oleh Ibu Rini Mutiana SPD. Dan bismillahirrahmanirrahim. Secara resmi sosialisasi budaya positif kita buka secara bersama. Demikian yang dapat disampaikan Pak Giri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kata sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Semoga acara kita berjalan dengan lancar ya Bapak Ibu. Baik, acara selanjutnya sebelum masuk ke acara inti, saya mau berpantun ikan sepat ikan gabus. Apa jawabnya Bapak Ibu? Bukan, jawabnya langsung ke jawabannya, lebih cepat, lebih bagus. Oke, kita saksikan penampilan dari pemateri kita hari ini yang luar biasa, berasal dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Rokan Hulu. Kami mintakan kepada Ibu Rini Mutiana, tempat dan waktu kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Kepala Sekolah. Pak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf, saya berdiri di sini bukan bermaksud menggurui dari Bapak Ibu sekalian. Di sini kita belajar bersama ya Bapak Ibu tentang budaya positif. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita berkonsentrasi dulu ya Bapak Ibu ya. Kita melakukan ice breaking dulu. Jangan hanya sama anak kita ice breaking, tapi kita juga perlu ice breaking ya. Izin Pak, untuk ice breaking hari ini yang pertama itu saya ambil tentang konsentrasi. Jadi nanti Bapak Ibu, kalau saya bilang konsentrasi, berarti Bapak Ibu konsentrasi dimulai. Saya sebut misal Bu Rosma, berarti Bu Rosma mulai hanya 2 kata aja. Misal konsentrasi dimulai, ayam goreng truk truk. Tunjuk ke siapa dilempar. Bisa ya Bapak Ibu ya? Bisa pendek. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Sambungkan bisa ayam goreng, berarti goreng lele. Baru nanti sambung lagi lele jumbo. Ada nanti sambung lagi jumbo
Di masa konsentrasi. Di masa dimulai. Saya Bu, berarti mulai dari saya. Coba. Yuk kita ulang ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Tulis bahasa Indonesia. Lempar ke Miss Lita. Bahasa tadi. Bahasa ya. Konsentrasi dimulai. Bahasa Inggris. Lempar ke Miss Rika. Ayo konsentrasi dimulai bahasa Inggris. Ayam goreng. Oke Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu. Lagi yang Miss ya. Sekarang kita lanjut materi dulu ya Miss ya. Nah Bapak Ibu, di depan sudah ditampilkan tentang budaya positif ya Bapak Ibu, di mana budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya selanjutnya itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Nah, bertahan hidup ini dimana itu yang kita butuhkan adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Selanjutnya rasa kasih sayang dan rasa diterima. Yaitu rasa diterima itu ingin dipedulikan, terus berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam berkelompok. Selanjutnya yang ketiga, penguasaan. Itu ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Selanjutnya ada kebebasan, itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Selanjutnya ada kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Ini kebutuhan dasar ya Bapak Ibu. Jadi kalau anak kita, siswa kita ada yang bandel, berarti ada salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Jadi kita harus menggali sebenarnya dia itu butuhnya kebutuhan dasarnya itu yang mana yang tidak terpenuhi. Apakah kasih sayang, atau dia ingin bebas, atau dia ingin senang, atau penguasaannya. Makanya di KHD itu kita dituntut untuk mengetahui minat bakat dari siswa kita, supaya kita tahu siswa itu maunya seperti apa.
Jadi kalau siswanya nggak nurut sama kita, berarti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia, ada hukuman. Mohon maaf Bapak Ibu, ini masuk ke posisi kontrol ya. Itu ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Untuk restitusi, itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Selanjutnya, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini yang akan kita terapkan ya Bapak Ibu ya. Mungkin dalam sehari-hari kita sudah sering melakukan hukuman secara spontan ya nak, ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu ada di posisi mana untuk sekarang ini? Sebagai penghukum kah? Sebagai pembuat merasa bersalah kah? Sebagai teman kah? Sebagai pemantau? Atau sebagai manajer? Lebih jelasnya kita bahas materinya. Nampak Bapak Ibu? Nah, ini sebagai penghukum ya. Adi yang terlambat hadir ke sekolah. Nah, sebagai penghukum nada suaranya itu tinggi. Bahasa tubuh, matanya melotot dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Sambil berkata, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ya. Coba kita tanyakan ke diri kita, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Ya Bapak Ibu, ini ada hasilnya. Kemungkinan murid tersebut akan marah, berdendam sama kita ya. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau merasa lebih buruk lagi sepulang sekolahnya ya. Murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru dan akan menggores atau mengempeskan ban ya. Kadang ada siswa kita yang memang nekat ya Bapak Ibu ya. Mungkin di sekolah kita pernah kejadian ya dulu ya, yang businya dilepas ya kan Bapak Ibu. Nah itu ada konsekuensi dari penghukum. Ini lanjut percakapan untuk membuat merasa bersalah ya. Nada suaranya memelan, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak dosen. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Ya. Nah, hasilnya murid mungkin akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid, menahan perasaannya. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara yang negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa
meletus amarahnya ya Bapak Ibu, dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Nah, jadi kalau dipendam-pendam amarahnya suatu saat akan meledak. Cut aja dulu videonya Bapak Ibu. Flora biar kita habis. Nada suara ramah, akrab, dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan tersenyum. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa atau tersenyum. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti ibu bantu kamu ini. Bagaimana perasaan murid dengan guru yang seperti ini? Pasti mereka akan merasa nyaman ya Bapak Ibu ya, kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman. Nah, hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sini di sisi ini negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Nah, bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang yang lain. Ternyata Bapak Ibu, kalau kita mengambil posisi sebagai teman, itu ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Jadi kalau dampak positifnya, itu tadi murid akan merasa senang sama kita. Tapi dengan yang lainnya, mereka akan merasa tidak senang dan akan membanding-bandingkan kita sebagai guru ya Bapak Ibu. Selanjutnya sebagai pemantau. Ini nada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Si Adi menjawab, tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Si Adi menjawab, Pak, saya harus tinggal pada jam istirahat nanti. Dia kenapa terlambat dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, di posisi manajer ini terjadi percakapan secara segitiga restitusi yang nanti yang akan kita bahas. Ya, dimana seorang guru harus memvalidasi dulu identitas, menanyakan dulu apa masalahnya ya Bapak Ibu. Nah, hasil dari posisi manajer ini, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid, ataupun bersenda-gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Nah, fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya dan apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan kita sebagai guru. Sebelum kita lanjut ke contoh lain penerapan 5 posisi kontrol, kita lanjut ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya. Ya Miss ya. Missnya tadi minta ice breaking lagi. Nah, kalau ice breaking kali ini itu berpasangan. Ya, berpasangan. Pak Haji sama Bapak. Pak Haji sama Bapak. Bisa kita mulai Bapak Ibu? Bisa?
kontrol guru. Kasusnya, murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Nah, kalau kita mengambil posisi penghukum, yaitu pasti berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas, ya. Pernah melakukannya Bapak Ibu? Nah. Oke, kalau kita mengambil posisi sebagai pembuat merasa bersalah, nah itu kesekian kali Ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat Ibu terus-terusan bertindak seperti ini, ya? Tuh, yang nggak bahasanya ya. Jadi kita akan membuat merasa siswa itu merasa bersalah, ya kan? Pernah gini Bapak Ibu? Pernah. Selanjutnya yaitu sebagai teman, ya. Ayo dong kamu kerjakan tugasnya, nanti kalau sudah selesai kita main games. Nah, pernah. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Pernah juga enggak Bapak Ibu? Kalau sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan sekolah apa yang kamu langgar? Dan apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Nah, ini divalidasi dulu. Kenapa anak tersebut tidak melaksanakan tugas? Kita sudah melakukan yang namanya disiplin positif Bapak Ibu, tapi mungkin kurang mantap, ya kan? Iya enggak Bapak Ibu? Karena kan melakukan sebagai penghukum, merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah melakukannya. Ya kan Bapak Ibu? Nah, coba ini Bapak Ibu. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Yuk, kira-kira posisi kontrolnya apa nih? Membuat merasa bersalah. Membuat rasa bersalah, yakin? Iya. Kita cek. Yes. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Sebagai penghukum.
Bapak Kepsek katanya sebagai merasa seksual yang lain Teman terhadap teman. kita juga katanya sebagai merasa bersalah. Ayolah. Teman. Bu Yuni teman, Pak Ajran teman. Oh, Bu Yuni pemantau. Bu Tini teman. Yang lain apa Ibu minta? Pak Jai. Pak Jai musuh. Oke, kita lihat. Nggak mau dia. Ayo apa ya? Bapak salah. Oke, kita lanjut. Posisi kontrol apakah aku? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Oh, karena tinggal pemantau yang anak keluar semua. Berarti pemantau ini kamu ya. Ada kalau kata Bu Diana ada masternya konsekuensi. Kita cek. Kita benar. Berarti itu jawabannya ya Miss ya. Kalau ada keluar berarti itu. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas merupakan pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Bapak Ibu, di kelasnya sudah ada keyakinan kelas? Sudah? Sudah, alhamdulillah. Beberapa sudah, beberapa lagi belum berarti ya. Ya, nanti setelah ini kita buat keyakinan kelasnya di kelas ya Bapak Ibu ya. Sudah ada tapi belum dibuat, Bu. Oh, sudah ada tapi belum dibuat. Iya. Jadi bagaimana itu bukan? Oh, belum nempel. Sudah dibuat tinggal ditempel aja. Iya. Iya harus ditempel Ibu. Ditempel lah. Supaya anak-anaknya tahu hasil yang kita sepakati bersama. Belum masih di proses. Proses, oke. Bu, selanjutnya langkah-langkah dalam menetapkan keyakinan kelas. Yang pertama itu berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Yang kedua mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Yang ketiga menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Yang keempat berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Yang kelima meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jadi Bapak Ibu, kita harus memimpin anak untuk membuat keyakinan kelas tersebut. Nah, ini adalah contoh penerapan keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas saya ya Bapak Ibu.
untuk membuat keyakinan kelas, kita harus membuat kertas lembar atau prinsip Bapak Ibu, gimana caranya kita membuat siswa tersebut menyampaikan seluruh pendapatnya. Ya, setelah itu baru kita kumpulkan ke depan dan kita cari yang sama, selain yang sama kita asingkan. Setelah itu baru kita buat kesepakatan. Setelah dibuat kesepakatan, kita refleksi. Setelah direfleksi, baru kita bacakan hasilnya. Setelah itu baru kita rubah kalimatnya menjadi kalimat positif. Ya, terkadang ada siswa yang membuat tidak boleh membuang sampah. Ya kan Bapak Ibu? Nah, kira-kira kalimatnya yang positif itu apa? Buang sampah pada tempatnya. Atau tidak boleh datang terlambat. Nah, kira-kira kalimatnya yang positif datang tepat waktu. Jadi kita juga harus mengontrol, ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah, nih Bapak Ibu, segitiga restitusi ini yang terdapat di posisi manajer tadi. Ya. Yang pertama itu kita menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Nah, yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Model segitiga atau segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Segitiga restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dengan identitas ya Bu. Kalimat yang bisa dipakai contohnya ya. Berbuat salah itu manusiawi. Atau kalimat tidak ada manusia yang sempurna. Ataupun Bapak atau Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, betul kata Miss Lita. Atau Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini contoh kalimat untuk menstabilkan identitas. Ini adalah contoh kalimat yang bisa dipakai untuk memvalidasi tindakan yang salah. Ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Selanjutnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Selanjutnya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, ini contoh kalimat validasi tindakan yang salah. Nah, ini menanyakan keyakinan. Contoh-contoh kalimatnya yaitu apa keyakinan kelas kita? Nah, berarti Bapak Ibu kita harus membuat keyakinan kelas kita. Ya kan Bapak Ibu? Nah, bukan hanya untuk wali kelas saja ya Bapak Ibu keyakinan kelas ini, untuk guru mata pelajaran juga bisa dibuat. Ya. Selanjutnya, nilai-nilai apa yang kita telah sepakati? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Nah, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini contoh kalimat menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu, sekarang kita tidak harus pakai otot menghadapi anak, ya. Tapi dengan cara, ya Bu Ida,
tidak? Ya nggak usah pakai otot, pakai tenaga lagi ya kan Bapak Ibu ya. Kata-kata positif. Kita dituntut menggunakan kata-kata yang positif. Bapak Ibu, sampai di sini ada pertanyaan? Iya, Bu Wakil. Nah, tadi sudah dipaparkan ada 5 posisi kontrol ya. Nah, pertanyaan saya dari kelima posisi kontrol tersebut, mana yang paling ideal yang bisa kita terapkan di kelas kita ketika mengajar? Yang ditanya adalah dari 5 posisi kontrol, mana yang paling ideal yang kita terapkan di kelas kita. Nah, kalau menurut saya ya Bapak Ibu, yang paling ideal itu adalah yang posisi sebagai manajer. Kenapa saya bilang posisi sebagai manajer? Karena di posisi manajer itu kita harus memvalidasi identitas, mencari kesalahan anak tersebut, menanyakan penyebabnya. Ya, setelah memvalidasi, kita membuat keyakinan. Ya Bapak Ibu, di posisi manajer itu ada segitiga restitusi, semuanya terdapat di situ. Makanya saya bilang itu yang paling ideal. Kalau di teman itu mungkin ada dampak positifnya juga. Ya, siswa dekat dengan kita, tapi dampak negatifnya dia tidak akan menghargai guru yang lain. Jadi pembanding. Jadi menurut saya yang paling ideal itu adalah sebagai posisi manajer Bu Wakil. Bagaimana Bu Wakil? Jadi di yang posisi manajer itu berarti tidak ada dampak positif atau negatif gitu. Ada dampak positif dan ada dampak negatifnya ya Bapak Ibu ya. Setiap keputusan itu pasti ada dampak positif dan dampak negatif ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau menurut saya itu yang paling ideal. Bagaimana Ibu? Oke, terima kasih Bu. Ada lagi dari Bapak atau Ibu yang lain? Ya. Mungkin saya tidak bertanya, tapi sedikit menambahkan atau menguatkan pertanyaan dari Bu Mulyati, yang mana pertanyaannya adalah 5 posisi kontrol yang ideal atau yang mana yang harus kita laksanakan di lingkungan sekolah kita. Sama mungkin jawaban saya setuju dengan pemateri Bu Rini, bahwasanya posisi kontrol yang memang seharusnya kita terapkan adalah salah satunya manajerial. Sesuai yang disampaikan tadi, kita di situ menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan yang memang harus kita lakukan langkah-langkah itu untuk mengambil atau memahami tindakan yang salah terhadap peserta didik kita. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi dengan kita bertanya kenapa melakukan seperti itu, ada apa, ada masalah apa, mungkin itu akan membuat anak itu lebih tenang. Salah satunya itu. Jadi kita menenangkan hati anak dulu, walaupun kita tahu bahwasanya anak itu sudah melakukan tindakan yang salah. Banyak kok, datang terlambat, kemudian masuk kelas terlambat. Keyakinan kita di sekolah adalah anak wajib memakai sepatu di dalam kelas, tapi masih banyak Bapak Ibu anak kita yang tidak menggunakan sepatu, kemudian memakai dasi dan sebagainya. Itu adalah salah satu keyakinan sekolah kita Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita cara menanganinya itu yang lebih baik, bukan kita sebagai penghukum, bukan kita sebagai pemantau, bukan kita sebagai teman, tapi memang lebih cocok, lebih berarah ke manajer. Kedua, baru kita validasi gitu. Validasi di sini adalah kita tanyakan gitu, kira-kira benar nggak tindakan yang anak ibu lakukan? Pasti yakin dan percaya, apalagi kita tingkat pendidikan kita di sini adalah SMP. Anak itu sudah remaja, dia sudah bisa memahami pernyataan atau pertanyaan yang kita sampaikan.
Dan terakhir kita beri penguatan, kita kembalikan kepada peserta didik kita. Kita tanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat atau keyakinan sekolah yang sudah kita buat. Kita sebagai guru piket Bapak Ibu lebih ke keyakinan sekolah. Tapi kalau kita sebagai guru mapel, keyakinan kelas. Kalau wali kelas juga keyakinan kelas. Jadi dengan seperti itu anak juga paham gitu, oh ternyata tindakan saya salah gitu. Jadi kalau nilai-nilai kebajikan itu banyak bentuknya Bapak Ibu. Ada disiplin, tanggung jawab, kemudian sabar, menahan emosi, masih banyak hal-hal nilai lain. Jadi kita bisa menyampaikan itu kepada peserta didik kita supaya kita sebagai guru-guru hebat bisa menerapkan posisi kontrol ini lebih baik ke depannya untuk menunjang pendidikan kita lebih baik ke depannya. Mungkin itu Bu ini. Terima kasih. Oke, terima kasih atas penguatan yang disampaikan oleh Bu Hartini. Oke Bu, karena Bu tadi menanyakan dampak positif dan negatif. Mungkin seperti sejak tadi itu ada dampak positif dan negatifnya. Mungkin Bu dalam itu actionnya seperti apa di lapangan. Mungkin dampak positifnya seperti tadi memenuhi struktur yang ada, langkah-langkah atau step-step yang dilakukan terpenuhi. Nah, mungkin lemahnya justru pada diri kita. Mampu tak kita mengkondisikan dan melaksanakan pada masing-masing tahapan itu. Kendala itu kadang-kadang ketika lihat anak salah, emosi kita nggak karuan, sehingga tahapan itu amburadul. Lupa tahapan. Yang penting selesaikan dulu. Apa emosinya? Marah. Ini kelemahannya itu, negatifnya ya Bu ya. Positifnya semua tahapan terakomodir, terlaksanakan. Negatifnya kita tidak bisa menyiapkan diri pada keadaan tertentu, sehingga tahapan itu jadi amburadul. Mungkin itu tambahannya terjadi. Terima kasih atas penguatannya Bu Pak. Iya Bu Hartini. Sembari kita paham ya kan menindaklanjutin ya Bapak Ibu, bukan saya menggurui tapi saya sekedar berbagi ilmu untuk kegiatan segitiga restitusi yang akan kita lakukan di lapangan nantinya. Bisa kita terlebih dahulu memahami kebutuhan dasar peserta didik kita Bapak Ibu. Nah, dari situ kita harus paham bahwasannya anak melakukan kesalahan itu bukan memang dari dirinya, tapi memang ada kebutuhan dasar yang memang belum terpenuhi sesuai dengan materi tadi yang sudah disampaikan di awal. Jadi memang kita sebagai guru Bapak Ibu harus terlebih dahulu memahami kebutuhan dasar peserta didik kita. Kita harus tahu dia butuhnya apa, apakah dia butuh kesenangan, kebebasan, kebutuhan merasa diterima dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi berkaitan ya Bapak Ibu antara segitiga restitusi, kontrol posisi guru, kebutuhan dasar, disiplin positif dan keyakinan kelas, itu semuanya berkaitan ya Bapak Ibu. Dan ini semua nanti akan kita terapkan di sekolah kita. Kita sama-sama belajar. Ya Bapak Ibu, sama-sama belajar. Betul yang disampaikan sama Bapak Kepala Sekolah tadi, mungkin kalau kita bertemu siswa yang buat masalah emosi gitu ya kan Bapak Ibu ya. Nah, tapi disinilah kita harus bisa belajar untuk mengontrol emosi kita. Ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Untuk contoh penerapan segitiga restitusi ini saya minta tolong ke Miss Rita dan Miss Rika. Oh, Miss Rika dengan Bu Hartini ya, ini menghadapi seorang siswa di mana siswa tersebut mengejek siswa yang lain. Ya, Bapak Ibu ya. Bisa Miss Rika dan Bu Hartini? Oke, silakan. Yuk, maju ke depan sebentar. Oke, Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh kegiatan segitiga restitusi. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu semua. Di sini ada satu kasus yang mana seorang guru mendapati kasus di dalam kelas yang nantinya
satu siswa mengejek siswa lain karena dia merasa nilainya lebih tinggi. Kita proses ya Bapak langsung. Jadi, Amira tahu nggak kenapa Ibu panggil ke ruangan Ibu? Kenapa? Amira Ibu panggil? Karena tadi saya melakukan kesalahan, yaitu saya mengejek si Ali, bahwasanya nilai si Ali itu lebih rendah daripada nilai saya. Seperti itu ya kejadiannya di dalam kelas ya. Terus kira-kira apa lagi yang anak Ibu lakukan terhadap Ali yang nilainya rendah dibanding dengan Amira? Saya awalnya merasa bangga karena saya lebih hebat daripada si Ali, karena nilai saya lebih tinggi daripada si Ali. Jadi nilai Amira itu berapa? 90, Bu. Oh, nilai Amira 90, ya, sementara nilai Ali 60. Oh, memang lebih bagus ya nilai Amira dibanding nilai Ali ya. Kira-kira nih, memang sih kalau menurut Ibu apa yang Amira lakukan itu manusiawi. Karena apa? Kalau Ibu pun mungkin berada di posisi Amira, Ibu akan melakukan hal yang sama gitu, merasa bangga diri, merasa senang mendapatkan nilai baik. Tapi di sini Ibu tanyakan kepada Amira, kira-kira perbuatan atau tindakan yang Amira lakukan benar atau salah? Salah, Bu. Kenapa salah? Ya karena saya tidak menghargai satu sama lain. Jadi tahu ya Amira bahwasanya Amira di sini tidak menghargai temannya karena nilainya lebih rendah. Kalau menurut Amira nih, dengan tindakan yang Amira salah tadi, kira-kira bisa nggak diperbaiki ke depannya? Bisa, Bu. Menurut Amira, keyakinan kelas apa yang sudah Amira langgar? Ya tidak menghargai. Tidak menghargai teman ya. Kemudian nilai apa lagi yang Amira langgar di keyakinan kelas kita selain tidak menghargai teman? Iya, saya merasa senang karena teman saya lebih rendah, lebih apa daripada saya, Bu. Egois ya, bangga diri ya. Ada nilai sombong di situ ya kan? Oke, berarti kedepannya perbaikannya Amira harus seperti apa? Ya, saya tidak boleh berbangga diri dan harus saling menghargai satu sama lain. Iya, pinter. Ternyata memang Amira ini anak yang pinter ya Bapak Ibu. Harus bisa menghargai temannya satu dengan yang lainnya. Kemudian tidak boleh sombong, tidak boleh berbangga diri terhadap keberhasilan ya diri sendiri ya. Harapan Ibu besok lebih ditingkatkan menghargai orang lainnya. Jadi tidak boleh diulangi lagi ya. Bisa Amira? Oke, terima kasih. Sekarang silakan Amira kembali ke kelas dan ikutin pelajaran berikutnya ya. Terima kasih ya. Tepuk tangan lah Bapak Ibu. Itu salah satu contoh segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan pemahamannya ya Bapak Ibu. Nah, sebelum ditutup kita lakukan ice breaking lagi. Ice breaking. Nah, ice breaking kali ini pakai konsekuensi ya Bapak Ibu ya. Jadi konsekuensinya melakukan refleksi. Ya, pernah kan dengar kata refleksi kan Bapak Ibu sering ya kan? Nah, jadi refleksinya itu menggunakan 4P. Yang pertama peristiwa, ya. Yang kedua pembelajaran. Yang ketiga perasaan. Yang keempat penerapan ke depan. Refleksi 4P. Refleksi 4P. Bisa Bapak Ibu? Bisa? Kenapa nih? Simulasi. Peristiwa. Nah, peristiwa apa yang bisa rasanya
Nah, dari awal menceritakan. Ya, selanjutnya tadi ada perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Perasaannya, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Bisa ya Bapak Ibu? Bisa. Kayaknya Bu Hartininya jadi bisa. Bisa kita mulai Bapak Ibu? Break ini cuma ditutup aja kok. Ya, gimana? Aku harus baca dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Bisa ya? Bisa. Kita tes dulu ya. Kita tes dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Masih tes kok. Kalau 5 kok nyambung. Nah ini baru beneran ya Bapak Ibu ya. Mulai ya. Bisa? Oke, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 2 kali tepuk 5, 2 kali tepuk 4. Melakukan refleksi. Oke, Pak Hartini dipersilakan. Refleksi. Karena salah tadi sedikit saya. Oke, terima kasih Ibu ini telah memberikan kesempatan kepada saya. Refleksi yang dapat saya sampaikan pada siang yang berbahagia ini adalah yang pertama peristiwa. Jadi dari pertama tadi yang mana sebelumnya mungkin kita semua atau pribadi saya belum mengetahui tentang budaya positif dan langkah-langkah budaya positif, sehingga setelah pemaparan dari Bu Rini saya memahami apa sih pentingnya kita mengetahui budaya positif itu, dari keyakinan kelas, kebutuhan dasar siswa, posisi 5 posisi kontrol, kemudian tahapan-tahapan dari segitiga restitusi dan sebagainya. Itu mungkin peristiwa yang kita lakukan, jadi kita paham apa yang disampaikan oleh Ibu Rini. Kemudian pembelajaran yang dapat saya ambil dari kegiatan kita siang ini adalah untuk kedepannya saya bisa menerapkan hal ini kepada peserta didik saya yang sebelumnya saya sebagai guru mengambil posisi kontrol sebagai penghukum. Mungkin nanti akan saya coba di kegiatan berikutnya saya ambil sebagai manajer gitu, dengan tahapan segitiga restitusi. Kemudian perasaan yang saya alami pada siang yang berbahagia ini, saya sangat senang sekali dapat menambah wawasan saya, ilmu baru bagi saya atas materi-materi yang disampaikan oleh Bu Rini Mutiana. Kemudian penerapannya ke depannya saya akan menerapkan ini dari pembelajaran yang tadi disampaikan oleh Ibu Rini, tapi pelan-pelan mungkin bisa nanti baik di kelas, saya sebagai wali kelas ataupun guru mata pelajaran, atau di lingkungan sekolah saya sebagai guru piket. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Hartini. Tadi adalah refleksi yang disampaikan oleh Bu Hartini. Dan Bapak Ibu guru hebat, mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita ya Bapak Ibu. Untuk merubah diri kita itu tidak
semudah membalikkan telapak tangan ya Bapak Ibu, tapi berproses ya. Mudah-mudahan mulai hari ini kita dapat melakukan proses perubahan tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian materi-materi luar biasa ya Bapak Ibu. Beri aplaus dulu Bapak Ibu untuk materi kita, guru hebat kita Ibu Rini Mulyana. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Rini dapat menggugah hati kecil kita. Kita bisa merefleksi diri kita, apa tindakan yang sebelumnya kita lakukan. Jika ada baik kita lanjutkan, jika ada yang kurang mohon kita perbaiki bersama supaya kita menjadi guru-guru hebat, guru-guru yang selalu dirindukan oleh siswa-siswi kita di lingkungan sekolah kita. Baik, sebelum kita tutup acara ini, alangkah lebih baiknya supaya acara ini mendapatkan keberkahan dari Allah, kita tutup dengan doa. Dari sini kami mintakan oleh Pak Ujang untuk memimpin doa penutupan. Kepada Bapak Ujang kami persilakan dengan segala hormat. Untuk menutup acara kita pada siang hari ini, tempatkan kita berdoa menutup keadaan masing-masing. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afatan fil jasadina wa ajadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa ataban qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hadina fi safatil maut wa najatan minan al-afat. Allahumma firli wal walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian doa. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah dan kegiatan kita pada siang yang berbahagia ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak Ibu, kegiatan kita sudah selesai dan berakhir. Terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membuat keyakinan kelas ya. Sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita kumpulkan dulu apa peraturan kelas yang akan kita buat ya. Nanti kalian tuangkan ke dalam kertas yang akan dibagikan ini. Bisa? Oke. Yang dibagi, itu yang tuangkan.
Yang sudah silahkan tempelkan ke karton yang putih. Silahkan tuangkan apa yang kalian inginkan untuk kelas kita. Lagi. Tempelkan ke karton putih. Yuk. Cara bergantian ambilannya. Lagi tinggal Bang Dek. Tentang perasaanku. Ini sudah ada peraturan kelas untuk kelas kita. Coba si Coki, silakan maju ke depan, bacakan peraturan kelas yang sudah dibuat oleh temannya masing-masing. Saling menghargai dan menghormati, harus memakai baju yang rapi dan harus memakai dasi di hari Senin. Baju harus rapi dan bersih, tidak boleh mengejek teman, tidak boleh terlambat masuk kelas, tidak boleh ribut, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh makan dan minum saat pelajaran, tidak membuang sampah sembarangan, tidak ribut saat jam pelajaran, tidak boleh makan dan minum di dalam kelas, tidak membuang sampah sembarangan di dalam kelas, tidak boleh menyebut nama orang tua, tidak boleh bermain saat guru sedang menerangkan menjelaskan di depan. Pakai. Oke, makasih Coki. Itu tadi peraturan kelas yang sudah kalian buat dan kalian inginkan untuk kelas kalian. Nah, ini kan masih ada kata-kata yang tidak positif. Nah, kalau untuk kalimat positif itu tidak boleh memakai kata yang tidak, jangan, harus. Ya, berarti bagaimana? Yang ini kita rubah ke kalimat positif. Kalimat positif. Tadi peraturannya ada harus memakai baju yang rapi dan harus memakai dasi di hari Senin. Berarti kalimat positifnya bagaimana? Memakai pakaian rapi dan bersih. Memakai
Seragam lengkap. Seragam lengkap. Nah, tidak boleh terlambat masuk kelas. Ayo, cek masuk kelas. Tidak boleh terlambat masuk kelas. Tadi Harus masuk kelas tepat waktu. Tidak boleh ribut saat jam pelajaran. Gimana kalimat positifnya? Ayo. Ayo, tidak boleh ribut saat jam pelajaran. Dan setelah kita kumpulkan, ya, maka jadi 8 kalimat positif, ya kan? Nah, coba Zahira, silahkan membacakan kalimat positif yang sudah kita buat bersama. Yuk, silakan ya. Pertama, memakai seragam lengkap. Kedua, masuk kelas tepat waktu. 3, menghargai guru yang sedang menjelaskan. Keempat, kelas rapi dan bersih. Kelima, saling menghargai. Dan yang keenam, melaksanakan piket. Ketujuh, membuang sampah pada tempatnya. 8, makan di kantin dan saat jam istirahat. Oke, makasih untuk Zahira. Setelah kalimat positif, kita buat keyakinan kelas. Nah, untuk keyakinan kelas ini, nah itu adalah kebajikan universal, di mana kalimat itu adalah saling menghargai, disiplin, kebersamaan, jujur, tanggung jawab, ya. Nah, dari ke-8 ini kita buat keyakinan kelasnya. Masuk ke mana kira-kira? Memakai seragam lengkap itu kira-kira masuk ke mana? Mana? Disiplin. Satu, disiplin. Masuk kelas tepat waktu. Nah, masuk ke disiplin. Oke. Menghargai guru yang sedang menjelaskan. Menghargai. Kelas rapi dan bersih. Masuk ke mana? Bertanggung jawab. Saling menghargai tadi masuk ke saling menghargai, ya. Melaksanakan piket. Tanggung jawab. Membuang sampah pada tempatnya. Mana? Makan di kantin dan saat jam istirahat. Wajib. Mana tuh? Di mana? Nah, jadi keyakinan kelas kita yang sudah kita buat ini ada 4 dari 28 peraturan kelas, 8 kalimat positif, dan 4 keyakinan kelas. Oke, Bu Rina,
2. Saling menghargai. 3. Bertanggung jawab. 4. Kebersihan. Oke, terima kasih Rehan.